Apakah kalian tahu tentang cerita Raja Arthur? Siapa sih Raja Arthur tersebut? Sudah banyak yang mengenal nama Raja Arthur, tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya ia hanyalah sebuah legenda yang diperkirakan hidup pada abad ke-5 atau ke-6? Yap, jadi Raja Arthur adalah cerita dongeng fiksi yang dipercayai oleh rakyat Britania Raya. Untuk penjelasannya lebih lanjut, mari simak lebih jauh tentang sosok yang begitu populer ini. Pertama-tama, mari mulai dari asal-usul Raja Arthur. Raja Arthur diyakini berasal dari Saxon, sebuah suku Jermanik yang menyerbu Britania Raya pada saat itu. Namun, tidak banyak bukti yang menguatkan bahwa ia benar-benar ada. Yang pasti, cerita tentang Raja Arthur tersebar luas melalui legenda dan cerita rakyat yang dituliskan oleh para penulis dan penyair pada abad pertengahan. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang pedang Excalibur yang melekat kuat di batu dan hanya bisa dikeluarkan oleh siapa saja yang berhak menjadi raja. Menurut legenda, Raja Arthur yang masih kecil berhasil mengeluarkan pedang tersebut dan menjadi raja yang penuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Selain pedang Excalibur, Raja Arthur juga dikenal memiliki Knights of the Round Table yang terdiri dari para ksatria yang setia dan memegang prinsip keadilan. Mereka berjuang bersama dengan Raja Arthur untuk melawan musuh-musuhnya, termasuk Mordred, anak angkatnya yang menjadi pengkhianat. Tidak hanya itu, Raja Arthur juga dikenal memiliki penyihir Merlin yang sangat bijaksana dan memiliki kekuatan sihir. Ia membantu Raja Arthur dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan membimbingnya dalam menjalankan tugasnya sebagai raja. Namun, tidak semua cerita tentang Raja Arthur adalah tentang kemenangan dan kebaikan. Ada juga cerita tentang kisah cinta antara Raja Arthur dengan Guinevere, sang istri yang ternyata memiliki hubungan dengan Lancelot, salah satu ksatria terbaik di Knights of the Round Table. Hal ini juga berhubungan dengan Mordred yang mengkhianati Raja Arthur. Mordred merencanakan untuk menggulingkan Arthur dengan mengungkapkan hubungan perselingkuhan Guinevere dengan Lancelot. Kemudian, dengan menyalahgunakan kepercayaan Arthur dengan merebut mahkota serta menjadikan Guinevere sebagai selirnya. Saat itu, Arthur pergi melawan Romawi dan ingin menaklukkan kembali Britania. Dapat dimengerti bahwa Arthur menjadi sangat marah ketika dia mendapat berita itu dan bergegas kembali ke Inggris untuk merebut kembali tahtanya dan istrinya. Mordred mengumpulkan para ksatria dan prajuritnya dan berbaris untuk mencegatnya. Pasukan mereka bertemu di Camlan atau daratan Salisbury. Bagaimanapun, ketika pertempuran selesai, Arthur dan Mordred sudah mati. Namun sebenarnya tidak sesederhana itu. Dalam beberapa versi, Mordred digambarkan sebagai teladan kebajikan. Namun lama-kelamaan dia menjadi, atau lebih tepatnya digambarkan sebagai pengkhianat sekaligus pengecut. Menurut Geoffrey dari Monmouth, Arthur meninggalkan Mordred dan Ratu Guinevere yang bertanggung jawab atas kerajaannya sebelum dia pergi berperang, dan mereka berdua mengkhianatinya. Guinevere dengan rela menjadi simpanan Mordred. Sepertinya Guinevere tidak begitu menyukai suaminya. Di beberapa bagian Inggris, menyebut seorang wanita sebagai Guinevere merupakan sebuah penghinaan. Oke teman-teman, itu dia sedikit cerita tentang Raja Arthur di mitologi Britania Raya. Meskipun belum ada bukti yang menguatkan keberadaannya, namun cerita tentangnya akan selalu membuat kita terpukau dan terpesona. Bagaimana menurut kalian?
Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan share video ini kepada teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.